Tak hanya doa dan dukungan pendukung timnas di tanah air, laga timnas melawan Korsel malam nanti diperkirakan akan dimeriahkan pendukung Garuda Muda di stadion. Penampilan timnas U23 di perempat final Piala Asia melawan Korea Selatan kemungkinan akan dibanjiri pendukung timnas, seperti saat timnas melawan Jordania. Faktor supporter atau pemain ke-12 menjadi faktor penting bagi timnas yang tidak bisa diremehkan. Skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan salah satu raksasa Asia, Korea Selatan, di perempat final yang diprediksi bakal menjadi laga sengit dan juga penuh perjuangan di laga Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Dan masyarakat pun optimistis timnas bisa tampil optimal saat berlaga melawan Korea Selatan. Kita akan kupas bersama Moses Sosa, pengamat sepak bola, dan juga Ali Murtado, PF Pensosbud KBRI Doha di Qatar, dan juga ibunda dari Hernando Ari, Erna Yuli Lestari di Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore semua, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore sepak bola. Ya, saya ke Bung Moses terlebih dahulu. Ini adu taktik dua pelatih Korea Selatan akan sesengit apa malam hari ini, Bung Moses? Ya, tentunya ini adalah satu hal yang bisa jadi ditunggu-tunggu oleh semua orang, ya, semua orang Indonesia dan juga orang Korea Selatan, ya. Bagi Indonesia pertama, karena kita berhasil lolos dari fase grup dan ini sudah melampaui target dari PSSI. Ya, jadi target PSSI di Piala Asia U23 ini adalah lolos grup, jadi masuk 8 besar dan ini sudah terlampaui. Dan ternyata yang dihadapi adalah Korea Selatan. Ya, negara asal dari Sintayong, pelatih timnas Indonesia. Ini justru yang menarik gitu loh. Jadi sebenarnya isu yang beredar beberapa hari belakangan ini justru tidak membahas taktiknya, justru membahas bumbu-bumbu, ya, gimmick-gimmick, ya, persaingan di antara Hwang Sun-hong, pelatih timnas Korea Selatan U23 dengan Sintayong, pelatih timnas U23 Merah Putih. Ini yang justru menarik dan kita justru menunggu kira-kira kejutan apa yang akan diberikan oleh Sintayong untuk menghadapi rival sekaligus temannya Hwang Sun-hong di sisi Korea Selatan. Ini akan memberikan pengaruh baik untuk timnas U23 atau seperti apa menurut Anda, Bung? Oh, tentu saja kita harus melihat dari sisi baiknya, ya, lupakan segala sisi buruk. Wah, ini pasti Hwang Sun-hong sudah tahu nih, ya, cara main Sintayong. Justru kita harus berpikir bahwa Sintayong sudah tahu bagaimana cara Korea Selatan bermain. Seperti itu. Jadi sudah tahu dapur dari Korea Selatan bermain. Memang secara statistik, ya, tidak berpihak kepada timnas Merah Putih, ya. Kita selalu kalah, ya, dari mereka dan kita kalah terakhir di 2015 3-0 saat itu dan dilatih oleh Sintayong pada saat itu. Ya, Korea Selatan dilatih oleh Sintayong dan Korea Selatan, ya, Korea Selatan selalu tampil di Piala Asia U23 sejak turnamen ini digelar 2013. Sementara kita pertama kali dan berhasil lolos ke fase knockdown, fase gugur. Oke, saya akan ke Mas Ali di Qatar. Seperti apa dukungan dari masyarakat Indonesia? Halo, suara terdengar? Ya, sudah cukup terdengar, Mas Ali, silakan. Dukungannya seperti apa? Ya, ini luar biasa ya. Boleh saya bilang ini Piala Asia U23 ini pesta rakyat bagi masyarakat Indonesia di sini karena semuanya berkumpul. Malam ini dari KBRI kita punya estimasi mungkin sekitar 5.000 orang WNI akan mendatangi Stadion Abdullah bin Khalifa dan ini luar biasa sekali lagi ini menyatukan semuanya dan kita juga kalau misalkan betapa masifnya supporter Indonesia dari itu kan dalam malam ya itu sudah dilakukan jauh hari. Jadi sejak tahun 2023 bulan Oktober kita sudah membentuk kelompok supporter Garuda Qatar. Yang terus kasih. Oke, kami akan coba memperbaiki audio dari Mas Ali. Saya akan ke Ibu Erna terlebih dahulu. Ibu Erna, anak Anda membawa kebanggaan bagi Indonesia. Apakah sudah berkomunikasi langsung sebelum pertandingan malam nanti dengan Hernando? Insya Allah sudah, Mbak Cynthia. Ya, ini tadi habis bertemu dengan mamahnya, Mas. Saya minta doanya ya, Mas ya. Terus
Mah, aku ke belakang dulu, Mah, gitu, Mbak. Iya, ini tadi belum sempat selesai. Saat bertelepon, apa yang diminta Hernando kepada keluarga? Iya, iya. Bu Erna, Iya, halo? saat bertelepon Iya. apa yang diminta Mas Hernando ke Ibu? Enggak, Mas Hernando yang minta sama Ibu. Mah, saya minta doanya ya, Mah, ya. Terus Mas Hernando, Mah, saya ke belakang dulu ya, Mah, ya. Masalah aku mau sebentar gitu. Iya, Oke. Mas Cynthia. Ibu rasanya gimana nih Bu? Anak Ibu mampu memberikan kebanggaan bagi bangsa ini. Doa apa yang dipanjatkan? Wah, saya puji syukur, Mbak. Iya, karena putra saya Hernando Sutaradi sudah membawa nama bangsa dan negara. Iya, jadi kita sebagai orang tua hanya ikut prihatin doa aja ya, Mbak, ya. Doa yang terbaik buat Mas Hernando, buat langkah yang ke depan nanti malam ini, Mbak. Oke. Mas Moses, pengamatan Anda, bagaimana nanti susunan pemain, komposisi, dan juga tantangan yang akan dihadapi oleh Timnas U23 saat melawan Korea Selatan? Ya, kita ada sisi minus ya dari komposisi pemain ya, karena Nathan Choaun sudah meninggalkan tim, harus kembali ke klubnya. Nah, saya pikir dengan tinggalnya timnas oleh Nathan, ya posisi Nathan yang kosong ini kita tahu ya Justin Hubner ini bermain di posisi 3 center back bersama Rizky Ridho dan Ferrari, di belakang dia di sisi kiri. Bisa jadi Justin Hubner akan didorong berduet dengan Ivar Jenner di tengah. Sementara posisi dari Hubner yang ditinggalkan olehnya itu akan diisi oleh Komang Teguh. Ya kita tahu Komang Teguh mencetak gol ya pada saat menghadapi Britania ya. Jadi saya pikir ini akan menjadi pilihan. Sementara untuk barisan depan tidak ada masalah. Saya pikir Sintayong akan mempercayakan kepada Trisula ya. Ada Strike, kemudian didampingi oleh Witan dan juga Marcelino. Saya pikir begitu. Menurut Anda nanti permainannya akan model seperti apa? Kalau saat melawan Jordania dan Australia kita mampu tampil gemilang, apakah strategi ini akan menjadi strategi yang sama saat berlaga dengan Korsel? Saya justru melihatnya bahwa Sintayong akan memberikan dengan terbuka pada saat kita melawan Jordania. Ya kita tahu ya pada saat melawan Jordania itu adalah peak performance permainan dari timnas U23 ya, bermain terbuka tanpa beban ya, dia serada seruduk ya, kemudian cerita ya. Nah melawan Korea Selatan saya tahu ya, kita semua tahu Sintayong juga menyimpan sebuah momen bagaimana caranya menunggu ya, karena Korea ini tim yang bermain nge-press, jadi menekan, jadi sehingga saya pikir menunggu, kemudian mencari celah untuk bisa melakukan serangan balik. Dan tentunya ya menghadapi tim-tim seperti Korea Selatan ini ya perlu memanfaatkan sebaik mungkin ya peluang-peluang bola mati. Kita punya pertama arahan dengan lemparan ke dalamnya yang spektakuler, kemudian kita juga punya penembak-penembak bola mati, corner dan sebagainya. Saya pikir itu yang harus dimaksimalkan. Oke, Mas Ali, ini betul Anda tadi menyebutkan ada 5.000 warga Indonesia yang akan memberikan dukungannya di stadion. Adakah kemudahan bagi para masyarakat Indonesia di sana untuk mendapatkan tiket Piala Asia malam ini? Mas Ali? Masih di mute tampaknya Mas Ali. Halo? Ya, silakan. Sudah ada ya suaranya? Ya. Ya, kalau untuk tiket memang masyarakat Indonesia di Qatar sendiri relatif mudah ya mendapatkannya karena itu dijual setidaknya melalui 2 platform. Pertama melalui Haya, ada namanya Haya application yang sengaja oleh penyelenggara, dan yang kedua juga dari pihak KBRI juga kita melakukan blocking tiket. Dari 2000 tiket kita blok gitu ya untuk pertandingan nanti malam. Oke, ya. Oke, Bu Erna, nanti malam
diperkirakan pertandingan akan mulai pada pukul 00.25. Kira-kira akan ada acara nonton bareng tidak bersama tetangga-tetangga ataupun keluarga? Ini tadi baru rencana, baru ada WA katanya, ayo Bu, kita nonton bareng bersama-sama di balai gitu ya. Ada jadi ya Bu, akan ngumpul mulai jam Ada. berapa nih Bu? Nanti mulai start jam 12 ya. Bu Erna, ini deg-degan tidak? Atau khawatir tidak saat melihat Hernando bermain? Kalau saya tuh udah mantap ya sama anak saya Hernando itu, karena saya tuh sudah sering Kita lanjutkan perbincangan terkait timnas U23 yang akan berlaga melawan Korea Selatan malam nanti. Saya akan ke Mas Ali. Mas Ali, pantauan Anda sudah banyakkah masyarakat Indonesia yang tiba ataupun datang ke stadion untuk menyaksikan langsung? Kalau sekarang belum, ya. Tapi biasanya kita akan mulai mobilisasi masyarakat itu 2 jam sebelum kick off ya, 2 sampai 3 jam. Jadi kalau di sini itu tidak bisa disamakan dengan di Gelora Bung Karno ya, yang kalau misalkan kita nonton bola itu 4 sampai 5 jam sebelumnya sudah berduyun-duyun ke stadion gitu ya. Tapi kalau di sini 2 jam itu gerbang biasanya baru dibuka. Oke, Bung Moses, apa sih kekuatan dari timnas U23 dan juga kekuatan dari tim Korea Selatan yang malam nanti diperkirakan akan duel? Ya, kita mulai dari timnas Merah Putih dulu ya. Ya, yang jelas sejak dipegang oleh Sintayong, timnas ini mengalami sebuah progres yang sangat signifikan ya. Yang paling kelihatan adalah fisik. Kondisi fisik pemain itu bisa main dengan intensitas tinggi, tidak hanya 60 menit dari era sebelumnya, katakanlah seperti itu. Tapi bisa sampai 90 menit seperti itu ya, 90 menit bahkan lebih. Itu dari sisi fisik. Kemudian dari sisi taktik, kita tahu Sintayong ini gemar sekali dengan memakai pola 3-4-3 atau 3-4-2-1. Nah, ini sudah jadi pola pakem Sintayong, jadi seperti itu. Dan kedalaman skuadnya pun dia jaga sekali. Tadi saya sampaikan, ketika ada satu pemain yang tidak ada, ya, jadi Nathan meninggalkan tim, Jason Hunter bisa didorong ke depan, kemudian posisinya digantikan oleh Komang, seperti itu. Dan yang nggak kalah penting dari sisi non teknis adalah permainan timnas Garuda ini adalah sisi ngeyelnya. Kelihatan banget ngeyelnya gitu. Pada saat melawan Australia, kita menang 1-0. Saat itu gol dicetak oleh Komang ya. Tadi saya ralat, Komang tidak mencetak gol di laga lawan Jordania. Nah, di situ memperlihatkan bahwa kita tuh bermain sangat ngotot dan ngeyel. Dibombardir habis-habisan, tapi kita tetap teguh, tetap tegar. Nah, puncaknya adalah puncak permainan kita pada saat melawan Jordania. Kita menang 4-1, kita main terbuka, main luar biasa. Tadi disampaikan oleh Ali juga ya, ini dukungan penonton, ini juga. Baik, artinya kita optimistis agar laga ini berjalan maksimal dan timnas U23 berhasil memenangkan laga. Terakhir saya akan ke Ibu Erna. Ibu Erna boleh dong sampaikan mungkin ucapan untuk memberikan dukungan mewakili masyarakat Indonesia, di mana Ibu juga merupakan ibu dari kiper Indonesia. Iya, terima kasih Mbak Cynthia. Saya doanya selalu Mbak ya, doa buat putra kami Hernando Sutaryadi itu adalah terutama. Karena dia tuh kalau mau main itu selalu siap bilang, "Mah, aku doain ya Mah ya. Ya Nang, kamu harus menang ya Nang ya. Optimis, kamu fokus." Iya Mah, bilang gitu. Baik. Ya. Baik, itu tentunya menjadi harapan kita bersama. Terima kasih Ibu Erna, Ibunda dari Hernando Ari, kiper timnas U23. Dan juga terima kasih Mas Ali Murtado, perwakilan dari KBRI, serta Ibu Moses Sosa, pengamat sepak bola yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Audrey Chandra, terima kasih, sampai jumpa lagi.